Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laptop ini sudah bisa digunakan untuk menjalankan program palang pintu otomatis atau palang pintu keluar masuk, keluar dan masuk kampus berbasis IoT web. Nah, di sini saya sudah membuat program yang lebih efisien sehingga dapat dijalankan di laptop ini. Untuk cara menjalankannya sendiri, yang pertama kita harus melakukan yaitu ke file, lalu open folder. Di sini pastikan sudah berada di folder parkir ya. Lalu select folder. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Yang program yang digunakan yaitu program coba.py. Di sini terdapat 109 baris. Lalu yang harus diketahui yaitu tentang kameranya. Ini kameranya berada di sebelum itu sih kita masuk ya. Untuk kameranya di sini dia ada di cam sama dengan CV video capture 0. Nah, di sini seketika bisa berubah ini ketika digunakan programnya nih. Yang pertama sih ini saya menggunakan dalam kurung ini ya, ini kamera 0. Kamera 0 ini biasanya sebenarnya itu kamera yang ada pada bawaan laptop. Jadi untuk itu bisa berubah. Jadi ya, antisipasi di sini kita harus melakukan cek terlebih dahulu ketika menjalankan programnya. Ketika program dijalankan dan yang digunakan adalah kamera utama atau kamera bawaan laptop, maka kita hanya perlu menggantinya menjadi satu seperti ini. Misalnya tidak sesuai ya, karena ini sudah sesuai, saya tetap menggunakan yang 0 ini. Ini hanya untuk memberitahu saja. Lalu di sini untuk menjalankannya, ini ke sini, lalu ke run Python file. Lalu di sini nanti akan ya, sebelum itu kita harus menyiapkan beberapa data yang sudah didaftarkan di web. Sini saya sudah mendaftarkan 4 akun mahasiswa dengan NIM yang berbeda dan nomor plat yang berbeda. Nah, di sini kita juga dapat melihat nih, pada saat ini terhubung ke port COM3, yang mana port COM3 itu terhubung ke SP yang untuk menggerakkan servo dan juga menampilkan data di LCD ini. Untuk proses runningnya sendiri memakan waktu cukup lama sih, bisa hingga 5 menit. Jadi ya ditunggu saja hingga tab deteksi atau tab untuk kamera telah muncul ya. Lalu di sini juga terhubung beberapa alat. Yang pertama sini kabel hitam ini kabel ke ESP, kabel warna pink ini terhubung untuk arus atau daya ke ESP, kabel putih ini ke scanner ya, ini scannernya. Lalu ini USB hub ini terhubung ke port bagian sebelah kiri laptop. Lalu untuk kamera di sini terhubung ke port bagian sebelah kanan laptop, dan di sini adalah posisi kameranya. Posisi kameranya terbalik ya. Ini kalau ada tulisan Logitech-nya di bawah seperti ini, seperti format sebelumnya. Lalu kita tunggu saja sehingga ini tab deteksi plat sudah muncul. Di sini akan muncul scan QR code. Nah, namun sebelum di scan kita harus menyiapkan terlebih dahulu platnya. Kita dapat
Ya, karena saya menggunakan alat bantu sini ya, agar plat tetap tegak dengan benar. Ini platnya contohnya. Lalu di sini posisi kamera. Nah, yang harus kita lakukan yaitu jangan sampai salah sih ketika menyekan QR dan juga platnya. Ketika salah, dia tidak akan terkirim ke webnya. Kita akan mulai menyekan nih. Tuh, pastikan sudah berbunyi. Nah, itu status atau karena posisi kamera belum pas. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ketika plat yang terdeteksi atau sesuai dengan QR code, dia akan langsung membuka palang pintu yang akan digerakkan oleh servo ini. Lalu di sini juga kita dapat melihatnya nih, ketika QR code ini di-scan, dia akan memunculkan NIM dari QR code. NIM ini sendiri kita daftarkan melalui website. Sini saya akan menunjukkan cara mendaftarkannya. Sini terdapat master data. Master data ini terdapat data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini kita juga dapat menambahkannya sini, menambahkan data. Lalu sini isi saja sesuai dengan nama mahasiswa, NIM, jurusan, dan nomor plat kendaraan. Ini saya akan coba masukkan satu nama. Lalu untuk NIM-nya saya masukkan asal saja sih. Untuk jurusan, karena di sini ada jurusan ini, saya akan menggunakan ini. Lalu nomor plat nanti cocokkan saja dengan nomor plat yang ada, yang telah ada. Ya, misalnya sini saya akan memasukkan nomor plat. Oh iya, pastikan hurufnya juga huruf besar ya, karena untuk deteksi OCR itu akan mendeteksi huruf yang besar, atau output dari OCR tersebut menggunakan huruf besar atau kapital. Dan selesai di sini, lalu kita simpan saja datanya. Nah, di sini data sudah tersimpan. Untuk membuat QR ini kita dapat menggunakan web yang gratis seperti ini. Namun untuk web ini sendiri kita harus menggunakan yang langsung menampilkan data berupa teks ya, bukan berupa link. Ada tuh beberapa jenis web yang menyediakan QR, namun dia harus akses ke link terlebih dahulu untuk mendapatkan data dari teks yang kita inputkan. Ya, misalnya saya akan menginputkan NIM sesuai yang saya gunakan. Ini adalah NIM saya. Lalu ke QR, ke web QR, sini kita paste saja. Lalu kita refresh. Nah, sudah refresh kan, ini berubah nih untuk QR. Lalu kita download saja. Untuk memastikannya kita dapat melakukan scan gambar ini, apakah dia berupa data langsung atau berupa link gitu. Untuk antisipasi ketika dimasukkan ke program Python, nanti dia hanya akan membaca teks, bukan link tersebut. Lalu di sini ketika datanya benar ya, misalnya coba kita tes lagi. Itu NIM dari QR, kita dapat melihatnya. ID ditemukan. Ini tidak cocok karena yang terbaca di kamera adalah A3
453, sedangkan yang ada di website ini adalah ini ya, A3453 VV ini tuh. Karena tidak lengkap itu makanya tidak terbuka untuk palang pintunya. Lalu kita akan mencoba hingga dapat terbuka ya. Ini misalnya gagal atau tidak sesuai, dia tidak akan terbuka dan tidak akan terkirim di sistem. Untuk data yang terkirim sendiri kita dapat melihatnya di sini nih, data reward scan. Ini saya berapa kali sudah melakukan uji coba, dapat dilihat tuh. Untuk program berhasil, ketika berhasil dia akan membuka servo yang berfungsi sebagai palang pintu. Kita akan mencobanya lagi nih dengan QR atau NIM yang berbeda dan nomor plat yang berbeda. Kita akan menggunakan ini. Posisi seperti ini ya. Lalu ini untuk QR nya. Nah, kita pastikan untuk waktu scan kursor atau kita harus mengklik sekali di terminal seperti ini. Dan ini nanti ada notifikasi untuk scan QR code. Lalu kita scan saja ini QR code nya. Ini dapat terlihat tuh NIM terdeteksi, NIM dari ini kan dan ID nya. Lalu untuk nomor plat tidak cocok. Nah, kita dapat mengeceknya nih untuk NIM dari QR ini ya. Coba kita lihat di dataset tadi, NIM data mahasiswa ya, NIM dengan 0987654321 itu dengan nama Rusdi dan plat DE2R RTYY. Apakah benar? Ya, ternyata untuk platnya sendiri rupanya berbeda sama QR yang kita scan. Nah, kita akan mencari QR yang sesuai terlebih dahulu. Hendry ini dengan NIM dari NIM 123456789. Nah, ini karena sudah sesuai langsung terbuka nih. Coba kita ulangi sekali lagi. Ini QR code nya, kita coba scan. Ini sudah terscan ya, dan di sini NIM dari 123456789 ditemukan. Dan sini juga tadi barusan terbuka. Ini kita coba sekali lagi. Tuh, terbuka ya, karena sudah sesuai. Lalu kita juga dapat melihat hasilnya nih di sini nih, untuk laporan atau data reward scan-nya. Maksud saya data reward scan. Nah, di sini kita refresh saja ini. Ini Rusman berhasil akses pada tanggal 17 Juli 2025. Waktu di sini menunjukkan jam 10:56 menit 5 detik. Di sini masih di jam yang sama ya. Ya, alat dan laptop sudah dapat terhubung dan terintegrasi secara normal. Sini mungkin sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.